sesuai dengan pendapatnya Syed Sabiq bahkan Yusuf Qaradawi bahwa ketika orang yang sedang puasa itu boleh-boleh saja diinjeksi atau divaksin ya, karena alasannya bukan masuknya benda tadi itu bukan dari manfadin maftuh, yakni lubang yang terbuka yang lazim ya, seperti mulut, kemudian hidung dan kemudian telinga ya, tapi melalui ya katakanlah urat ya atau ya kulit ini kan bukan dari manfadin maftuh, lubang yang biasa terbuka. Nah, walaupun ada semacam tambahan penjelasan, kata beliau memang afdolnya kalau misalnya injeksinya itu atau vaksinnya itu ya setelah buka dari puasanya. Itu lebih tentunya lebih utama. Artinya nggak sedang berpuasa Pak Ki? Enggak sedang berpuasa. Jadi utamanya setelah selesai puasa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu umat bertanya ulama menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu kajian khusus ya, yaitu tentang tema hukum vaksin bagi orang yang sedang puasa. Insya Allah ini akan disampaikan oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kan lagi musim vaksin Pak. Ya. Musim vaksin, jadi habis musim COVID, nah sekarang musimnya udah musim vaksin. Ya. Nah ini banyak pertanyaan dari masyarakat bagi. Nah ini sebentar lagi mau puasa nih, boleh nggak nih divaksin nih? Apalagi dipaksa-paksa untuk divaksin nih, boleh nggak? Nah ini banyak pertanyaan Pak. Banyak yang kebingungan. Nah sebelum ini kita bahas, silakan Pak, nyapa pada pemirsa dulu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang saya banggakan, alhamdulillah syukurillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah. Amin. Sehingga bisa kita memperbincangkan hukum-hukum agama Islam. Mudah-mudahan tentunya kita termasuk orang yang masuk ke dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, yakni Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang berbunyi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pahamkan dengan mendalam dalam masalah agama. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperbincangkan ya, membahas masalah-masalah keagamaan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang khair, yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan pemirsa juga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan putra-putrinya, mudah-mudahan juga ya dijadikan putra-putri yang soleh dan solihah. Ya, yang punya utang juga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan untuk bayar utangnya. Dan yang sedang usaha Allah mudahkan ya usahanya. Kemudian yang sedang berjuang dengan Allah untuk masjidnya, musholanya, madrasahnya, pondok pesantrennya, ya termasuk pondok pesantren Darus Sholihin juga yang terus ya gedung tahfidznya kita bangun belum tuntas, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan. Dan pemirsa yang ingin talengan akhirat pun tentunya kita tidak menolak Pak Jandra ya untuk pembangunan gedung tahfidz Al-Quran yang memerlukan dana tidak sedikit ini. Mudah-mudahan semua infak dan jariahnya dibalas yang melipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Pak Haji Andre, masalah yang kita akan bahas ini mungkin bisa ditanyakan, dibacakan pertanyaannya. Baik pemirsa, kita bahas tentang tema hukum vaksin bagi orang yang sedang puasa. Pertanyaannya begini Bagi, ini permintaan dari pemirsa Bagi, harus kita bahas sekarang juga karena memang sangat diperlukan.
Pertanyaannya, hukum divaksin atau diinjeksi ketika puasa, apakah membatalkan puasa atau tidak? Saya ulang lagi bagi. Hukum divaksin atau diinjeksi ketika puasa, apakah membatalkan puasa atau tidak? Begitu pertanyaan bagi. Baik. Ya, silakan bagi. Pak Haji Andre dan pemirsa yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas mengenai pertanyaan tadi. Intinya karena musim vaksin tadi dan mungkin ada yang sampai nanti bulan Ramadan ya divaksin. Bahkan mungkin juga ada yang katakanlah sedang puasa Senin Kemis gitu kan. Pas misalnya vaksinnya itu hari Senin atau hari Kamis sedang puasa. Nah, sehingga masyarakat tadi, pemirsa tadi bertanya-tanya bagaimana sebenarnya hukum orang yang sedang puasa kemudian divaksin atau injeksi lah ya. Disuntik gitu. Nah, ini kita akan bahas kaitan dengan masalah yang ditanyakan tadi. Mengenai masalah jawabannya adalah para ulama berbeda pendapat ya tentang suntikan bagi orang yang sedang berpuasa. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Perlu diketahui oleh Pak Haji Andre dan pemirsa yang saya muliakan, saya banggakan, bahwa yang menjadi hilafiah itu kalau misalnya memasukkan benda melalui pori-pori, bukan melalui istilahnya manfazun maftuh ya, artinya rongga yang terbuka. Kalau misalnya memasukkan benda melalui rongga yang terbuka seperti misalnya melalui mulut atau misalnya hidung atau misalnya telinga, itu semua ulama tidak ada yang berbeda tentang tidak bolehnya, tentang batalnya puasa. Yang menjadi perbedaan pandangan itu adalah kaitan dengan suntikan ini melalui pori-pori tadi ya, bukan katakanlah lubang yang terbuka seperti mulut, hidung dan telinga ini. Nah, dalam kaitan dengan masalah ini bagian A, menurut para ulama salaf ya, suntikan dengan memasukkan obat ke dalam tubuh ya melalui pori-pori di bawah kulit atau melalui pembuluh darah adalah membatalkan puasa. Karena pada hakikatnya suntikan adalah memasukkan suatu benda ke dalam tubuh meskipun tidak melalui lubang badan yang lazim atau yang umum. Ya. Hal ini telah ditegaskan, keterangannya ada di dalam kitab namanya Al-Muhazzab. Al-Muhazzab ini Pak Haji Andre dan pemirsa, alhamdulillah saya miliki kitabnya ya, 2 jilid tebalnya, dikarang oleh seorang ulama dari madhab Syafi'i yang diberi nama atau yang namanya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Beliau ini di dalam kitabnya yang diberi nama Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Syafi'i di jilid 1 halaman 182, beliau mengatakan begini, wa ini taqwana batala shaumuhu li'annahu idza batala bima yasilu ila dimagi bisu'uti fala ayyamtula bima yasilu ilal jaufi bil huknati aula. Artinya jika orang yang berpuasa melakukan suntikan maka batalah puasanya. Karena jika puasa seseorang menjadi batal disebabkan oleh sesuatu yang masuk ke dalam otaknya melalui hidung, maka tentu sesuatu yang masuk ke dalam tubuh melalui suntikan itu lebih membatalkan kepada puasanya. Itu fatwa ulama yang bernama Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitabnya yang diberi nama Al-Muhazzab ya, kitab fikih yang cukup populer di dunia Islam. Namun demikian, Bapak dan Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah, ada ulama-ulama yang lain, bagian B ini ya, ulama-ulama yang lain berpendapat ya, seperti misalnya ada Sayyid Sabiq ya, dalam kitabnya yang diberi nama dengan Fiqh Sunnah, ini ada pada jilid 1 halaman 528. Beliau mengatakan
wa mimma yubahu fisyami al-huknatu mutlaqan sawaun akanat litaghdiyati am li ghairiha wa sawaun akanat fil uruqi aw tahtal jildi fa innaha wa in wasalat ilal jawfi fa innaha tasilu ilaihi min ghairil manfazil mu'tadi. Artinya di antara sesuatu yang boleh dilakukan dalam berpuasa adalah suntikan secara mutlak, baik dengan tujuan untuk memasukkan makanan atau tujuan lain, dan baik dilakukan di otot atau di bawah kulit. Karena meskipun sesuatu yang dimasukkan melalui suntikan tersebut masuk ke dalam tubuh, tetapi hal itu dilakukan melalui lubang yang tidak lazim. Itu alasannya Said Sabiq punya pendapat seperti demikian itu, ya, karena masuknya materi tadi bukan pada lubang yang lazim, lubang yang lumrah, yang normal, tapi kan melalui suntikan seperti itu. Bahkan saya punya kitab khusus Pak Andre yang judulnya Fiqhus Syiyam. Ya, Fiqhus Syiyam itu artinya fikih puasa, ya, yang dikarang oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau juga setuju dengan pandangan Said Sabiq tadi tentang bolehnya ketika puasa istilahnya menginjeksi atau divaksin lah gitu, dan itu tidak sampai membatalkan. Nah, kemudian ada satu lagi yang kayaknya perlu dikemukakan juga tentang fatwa ulama berkaitan dengan memvaksin atau menginjeksi orang yang sedang berpuasa. Dalam sebuah kitab yang diberi nama Al-Ijabah Asy-Syar'iyyah fi Masail Asy-Syari'ah yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Abu Yusuf, beliau berkata sebagai berikut: yajuzu, ya, zarqul ibrati tahtal jildi aw fish syarayani wa in kanat litaghdiyati laisat min tariqin mu'tabarin al-fam wal anfi wal uzun wa in kanatil afdalu, ya, istimalaha ba'dal futuri. Nah, ini saya kira pandangan yang menurut saya bagus, yakni diperbolehkan menancapkan jarum suntik, ya, di bawah kulit atau pada pembuluh darah atau urat, meskipun dengan tujuan untuk memasukkan makanan, karena hal itu dilakukan bukan melalui lubang badan yang diperhitungkan oleh syara, yakni mulut, hidung, dan telinga. Sungguh pun demikian, sebaiknya hal itu dilakukannya sesudah berbuka puasa. Artinya pendapat beliau ini Syekh Ibrahim Abu Yusuf ini bahwa sesuai dengan pendapatnya Said Sabiq, bahkan Yusuf Qaradawi, bahwa ketika orang yang sedang puasa itu boleh-boleh saja diinjeksi atau divaksin, ya, karena alasannya bukan masuknya benda tadi itu bukan dari manfazin maftuh, yakni lubang yang terbuka yang lazim, ya, seperti mulut, kemudian hidung, dan kemudian telinga, ya, tapi melalui, ya, katakanlah urat, ya, atau, ya, kulit ini kan bukan dari manfazin maftuh, lubang yang biasa terbuka. Nah, walaupun ada semacam tambahan penjelasan, kata beliau, memang abdolnya kalau misalnya injeksinya itu atau vaksinnya itu, ya, setelah buka dari puasanya, itu tentunya lebih utama. Artinya nggak sedang berpuasa, Pak Ki? Enggak sedang berpuasa, jadi utamanya setelah selesai puasa baru. Namun ketika sedang berpuasa pun, ya, banyak ulama yang membolehkan. Bahkan tidak kurang dari, ya, 3 ulama kontemporer ini yang membolehkan dengan alasan karena masuknya benda tadi bukan dari lubang yang lazim seperti mulut, hidung, dan telinga itu. Ya, berarti ada 2 pendapat, Pak. Ada 2 pendapat. Makanya bagi yang ingin ngotot misalnya saya enggak mau, ya silahkan, karena itu kan ada masalah khilafiyah, ya. Karena memang enggak ada nas yang tegas gitu dari Al-Quran hadis bahwa kalau masuknya jarum melalui pori-pori ini batal misalnya. Tapi yang sudah sepakat itu yaitu ketika masuknya ke lubang yang biasa terbuka. Nah, jadi itu udah pasti batal. Udah pasti batal, udah ijma istilahnya, sepakat ulama. Udah sepakat semua ulama. Ya. Nah, sementara kepada yang seperti jarum suntik tadi, karena enggak ada
ketegasan nas dari agama kita, sehingga ada yang mengatakan nggak boleh karena kan itu masuk benda, masuk ke dalam tubuh. Tapi ada yang boleh. Tapi ulama yang lain seperti Said Sabiq, Al-Qardawi, Ibrahim Abu Yusuf itu mengatakan ya boleh-boleh saja karena kan itu masuknya enggak ke lubang yang biasa Atau bikin lubang baru namanya. Lalu oleh karena itu ya kepada pemirsa saya kemukakan ya mana yang lebih misalnya lebih diyakini silakan. Kalau misalnya enggak mau puasa misalnya artinya mengatakan batal ya silakan. Tapi kalau misalnya sedang puasa ingin ini juga ada fatwa ulama bahkan banyak ulama yang membolehkan atau tidak membatalkan puasa. Ya tinggal dipilih artinya. Ya dipilih itu saya kira penjelasannya karena memang fikih ini suka ada hubungan dengan hilafiyah itu ya. Ketika tidak ada nas yang tegas dan ada perbedaan ada perbedaan dan kita baca hadis Bukhari Pak Andre, dan hadis Bukhari itu mahuyiro Rasulullah SAW baina ya amrain illa ikhtaro aisarohuma malam yakun isman. Artinya Rasulullah SAW itu ketika disuruh memilih dua pilihan itu memilih yang paling mudah selama tidak berdosa. Jadi enggak milih yang berat gitu, tapi milihnya yang lebih mudah. Ini barangkali untuk menjadi rahmat bagi umatnya karena beliau diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Al-Anbiya surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi supaya kalau beliau memilih yang berat kan umatnya mungkin memberatkan. Iya. Jadi beliau suka memilih kalau ada dua pandangan, yang ini punya dalil, ini punya dalil, atau ini enggak ada nas yang jelas, ini yang jelas. Nah, dipilih mana yang paling ringan dari yang keduanya ini. Selama memang tidak ada nas yang menyatakan itu dosa. Nah itu. Jadi kita boleh memilih ketika ada perbedaan pandangan dari ulama kita yang masing-masing punya ada rujukan-rujukannya. Mana yang lebih istilahnya maslahat lah bagi kita umat Islam ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat ya tercerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Kita sudah jelaskan masalah suntik menyuntik yang mau divaksin siapa dan sebagainya biar gak ragu mana yang diyakinin karena memang ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat tadi. Masalah suntik menyuntik ini ya tadi udah dibahas oleh murabi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan ya. Amin. Dan insya Allah bisa dipahami semua rekomendasi dari rujukan dari para ulama. Baik. Ya. Baik. Kurang lebihnya pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.